Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jasmina Haryani dari kelas 9A, nomor absen 29. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penanggalan Jawa dalam Islam dan seni bangunan masjid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penanggalan Jawa dalam Islam. Nama bulan dalam penanggalan Jawa ada 12. Yang pertama, Sura. Bulan Sura merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan Sura sering diucapkan dengan pengucapan bulan Suro. Jumlah hari pada bulan ini adalah 30 hari. Bulan Sura berhimpit dengan bulan Muharram pada kalender Islam. Nama Sura sendiri diambil dari perayaan hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram pada sistem kalender bulan Islam. Yang kedua, Sapar. Urutan bulan Jawa kedua ialah Sapar. Dalam kalender Jawa, bulan Sapar memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Sapar berhimpit dengan bulan Safar pada kalender Islam. Nama Sapar juga diambil dari bulan Safar yang ada pada sistem kalender Hijriyah. Yang ketiga, Mulut. Urutan bulan ketiga dalam sistem penanggalan Jawa yaitu Mulut. Mulut memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Bulan Mulut berhimpit dengan bulan Rabiul Awal pada kalender Islam. Nama Mulut ini berasal dari perayaan Maulid Nabi yang jatuh pada Rabiul Awal pada sistem kalender Hijriyah. Yang keempat, Ba'da Mulud. Ba'da Mulud merupakan urutan bulan keempat dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Ba'da Mulud memiliki hari sebanyak 29 hari. Bulan Ba'da Mulud berhimpit dengan bulan Rabiul Akhir pada kalender Islam. Nama Ba'da Mulud memiliki arti setelah bulan Mulud. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal ialah urutan bulan kelima dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan ini mempunyai hari sebanyak 30 hari. Bulan Jumadil Awal berhimpit dengan bulan Jumadil Awal pada kalender Islam. Sedangkan nama Jumadil Awal juga diambil dari bulan Jumadil Awal pada sistem kalender Hijriyah. Yang keenam, Jumadil Akhir. Urutan bulan Jawa yang keenam ialah Jumadil Akhir. Dalam penanggalan kalender Jawa, bulan ini memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Jumadil Akhir berhimpit dengan bulan Jumadil Akhir pada kalender Islam. Nama Jumadil Akhir ini diambil dari nama bulan Jumadil Akhir pada sistem kalender Hijriyah. Rajab. Rajab merupakan urutan bulan ke-7 dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan ini memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Pada masyarakat Jawa, umumnya bulan ini adalah salah satu bulan terbaik untuk melaksanakan hajat. Misalnya adalah pernikahan. Bulan Rajab berhimpit dengan bulan Rajab pada kalender Islam. Nama Rajab berasal dari nama bulan Rajab pada sistem kalender Hijriyah. Yang ke-8, Ruwah. Urutan bulan Jawa selanjutnya ialah bulan Ruwah. Bulan ke-8 ini sering disebut sebagai bulan Arwah atau bulan Saban. Bulan Arwah memiliki jumlah hari. Bulan Ruwah atau bulan Arwah memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Ruwah berhimpit dengan bulan Sya'ban pada kalender Islam. Nama Ruwah berawal pada nifsu Sya'ban yang mana dianggap malam dari suatu ruh selama 1 tahun dicatat yang jatuh pada bulan Sya'ban pada sistem kalender Hijriyah. Yang ke-9, Puasa.
Bulan Pasa merupakan urutan bulan ke-9 dari sistem penanggalan kalender Jawa. Pasa biasanya diucapkan dengan pengucapan poso. Bulan Pasa memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Bulan ini juga disebut sebagai bulan puasa, bulan siam, atau bulan Ramelan. Bulan Pasa berhimpi dengan bulan Ramadan pada kalender Islam. Nama Pasa berasal dari ibadah puasa yang wajib dijalankan oleh umat Islam selama bulan Ramadan pada sistem penanggalan kalender Hijriah. Yang ke-10, Syawal. Memasuki bulan ke-10 dalam sistem penanggalan kalender Jawa yaitu Syawal. Bulan Syawal memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan ini berhimpit dengan bulan Syawal pada kalender Islam. Nama Syawal juga berasal dari nama bulan Syawal pada sistem kalender Hijriah. Bulan yang ke-11 adalah Apit. Bulan Apit adalah urutan bulan Jawa yang ke-11. Bulan Apit ini juga sering disebut sebagai bulan Sela. Bulan ini memiliki hari sebanyak 30 hari. Sela biasanya diucapkan Selo. Sela berhimpit dengan bulan Zulkaidah pada penanggalan kalender Islam. Nama Sela berasal dari bahasa Sanskerta. Bulan yang terakhir adalah Besar. Urutan bulan yang terakhir atau ke-12 dalam sistem penanggalan kalender Jawa ialah Besar. Bulan Besar sering disebut sebagai bulan Dzulkaidah. Bulan Besar memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari atau bisa 30 hari. Bulan ini berhimpit dengan bulan Zulhijjah pada kalender Islam. Nama besar berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha atau ibadah haji yang diperingati di bulan Zulhijjah pada sistem kalender Hijriah. Nama bulan dalam Islam. Nama bulan dalam Islam juga memiliki 12. Yang pertama, Muharram. Bulan ini diharamkan atau menjadi pantangan. Nama Muharram karena pada bulan ini dilarang berperang atau menumpahkan darah. Larangan tersebut berlaku sampai masa awal Islam. Yang kedua, Safar. Safar berarti kosong. Nama Safar karena pada bulan ini semua penduduk laki-laki Arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga dan berperang, sehingga pemukiman mereka kosong dari penduduk laki-laki. Yang ketiga, Rabiul Awal. Rabiul Awal berasal dari kata Robi atau menetap dan awal atau pertama. Artinya ialah masa kembalinya kaum laki-laki yang telah meninggalkan rumah atau merantau, sehingga awal waktu menetapnya kaum laki-laki di rumah. Pada bulan ini banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW hijrah, Nabi Muhammad SAW wafat. Yang keempat, Rabiul Akhir. Bulan keempat ialah Rabiul Akhir yang berarti masa menetapnya kaum laki-laki Arab untuk terakhir dan penghabisan. Bulan yang kelima ialah Jumadil Awal. Bulan selanjutnya ialah Jumadil Awal. Nama bulan ini berasal dari kata Jumadi, garing, dan awal pertama. Dinamakan Jumadil Awal karena bulan ini merupakan awal musim kemarau di mana mulai terjadi kekeringan. Yang keenam, Jumadil Akhir. Bulan keenam ialah Jumadil Akhir, yaitu berarti musim kemarau telah berakhir. Yang ketujuh, Rajab. Bulan Rajab memiliki arti mulia,
Dinamakan Rejab karena bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain dengan melarang berperang. Bulan ke-8 yaitu Sya'ban. Bulan ke-8 yaitu Sya'ban yang berarti kelompok. Dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab di bulan ini pada umumnya berkelompok mencari nafkah. Peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi pada bulan ini ialah perpindahan arah kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah Baitullah. Bulan yang ke-9 ialah Ramadan. Bulan Ramadan memiliki arti sangat panas. Bulan ini membakar dosa, karena di bulan ini kaum muslimin diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang sering disebut dalam Al-Quran, karena pada bulan ini memiliki keutamaan, kesucian, dan aneka keistimewaan. Peristiwa penting dalam bulan Ramadan antara lain, Allah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran pertama kali. Terciptanya malam Lailatul Qadar, yakni malam yang sangat tinggi nilainya, karena para malaikat turun memberkati orang-orang beriman yang sedang beribadah. Bulan yang diwajibkan puasa bagi semua kaum mukmin dapat menaklukkan kaum musyrik dalam berperang Badar Kubra. Nabi Muhammad berhasil mengambil alih kota Mekah dan mengakhiri penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum musyrik. Bulan yang ke-10 ialah Syawal. Bulan ke-10 ialah bulan Syawal, yaitu berarti kebahagiaan. Makna bulan Syawal yaitu kembalinya manusia ke dalam fitrah atau kesucian karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat serta saling bermaaf-maafan. Itulah yang sangat membahagiakan. Bulan yang ke-11 ialah Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah berasal dari kata Zul, pemilik, dan Qadah, duduk. Bulan ini dinamakan Dzulqa'dah karena bulan ini merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu kala. Mereka menikmati dan menghabiskan waktu santai di rumah. Bulan yang terakhir ialah Zulhijjah. Bulan ke-12 atau yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Bulan ini memiliki arti yaitu menunaikan haji. Dinamakan Zulhijjah karena pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam telah menunaikan ibadah haji. Yang kedua, saya akan membahas tentang akulturasi seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu terlihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Jumlah tumpang biasanya gasal. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Bentuk tumpang ini merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu berbentuk tumpang. Bentuk atap ini sangat berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terletak dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Selain bentuk masjid dan menara, letak masjid juga memiliki ciri khusus. Kebanyakan masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton. Selain itu, masjid juga diletakkan dekat dengan makam, terutama makam raja-raja. Contoh masjid yang mencerminkan akulturasi. Yang pertama, Masjid Menara Kudus. Tak seperti masjid kebanyakan yang bergaya Timur Tengah,
Masjid ini menampilkan corak kebudayaan pra-Islam seperti Jawa, Hindu, dan Buddha. Hal itu terlihat dari menara dan gapura yang ada di sekitar masjid. Menara Kudus dibangun menggunakan bata merah tanpa perekat. Menara ini terdiri dari 3 bagian, yakni kaki, badan, dan kepala yang menunjukkan corak Hindu Majapahit yang ada di Jawa. Yang kedua, Masjid Cengho, Surabaya. Masjid ini berdiri di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya, dan menjadi bentuk penghormatan kepada Laksamana Cengho yang pernah datang menyebarkan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Berwarna merah, hijau, dan kuning, nuansa Tionghoa begitu terasa di masjid ini. Yang ketiga adalah Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid yang terletak di dalam kawasan keraton, tepatnya di barat alun-alun utara Yogyakarta ini, memiliki arsitektur khas Jawa. Bentuk bangunan utamanya adalah tajuk lambang teplok dengan atap berbentuk tumpang 3 yang merupakan filosofi Jawa dengan nilai-nilai Islam seperti hakikat, marifat, dan syariat. Sementara dalam ajaran Hindu Buddha mencerminkan Meru, bangunan suci, tempat para dewa. Masjid ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1733 dengan arsitektur Kyai Wiryo Kusumo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.